Pada masa kejayaan Kesultanan Cirebon, ketika pelabuhan ramai oleh para saudagar dari Tiongkok, Arab, hingga India, hiduplah seorang perempuan muda bernama Nyimas Gandasari. Ia bukan bangsawan, bukan keturunan raja, namun namanya kelak akan menggema seperti angin dari pesisir utara Jawa. Sejak kecil, Gandasari memiliki ketajaman pikiran dan keberanian yang berbeda dari anak-anak lain. Ia senang membantu rakyat kecil, kerap melerai pertengkaran, dan selalu ingin belajar hal baru. Melihat potensi itu, orang tuanya mengizinkan Gandasari berguru kepada para wali dan pendekar sakti yang tinggal di sekitar Cirebon. Di bawah bimbingan mereka, Gandasari tumbuh menjadi perempuan yang luar biasa. Ia belajar mengenai ilmu kanuragan, jurus kipas besi, jurus angin, serta tari perang, sebuah seni bertarung yang memadukan keindahan gerak dan kecepatan serangan. Dalam waktu beberapa tahun, ia telah menjadi pendekar yang disegani, namun tetap rendah hati dan lembut tutur katanya. Kedatangan pendekar sombong. Suatu hari, ketenangan Cirebon terusik oleh kedatangan seorang pendekar asing bernama Ki Conggol. Ia tinggi besar, bermata tajam, dan terkenal memiliki ilmu pukulan jarak jauh yang bisa merobohkan pohon. Namun, sifatnya sombong dan suka menantang siapapun yang dianggapnya lebih lemah. Ki Conggol datang ke alun-alun Cirebon sambil berteriak, "Siapa pendekar paling hebat di kota ini? Maju, aku ingin melihat apakah Cirebon layak disebut tanah para kesatria." Penduduk ketakutan. Para prajurit mencoba melawan, tetapi satu persatu tumbang. Kabar itu sampai ke telinga Gandasari. Dengan langkah ringan, ia datang ke alun-alun. Rambut disanggul rapi, pakaian hijau emas berkilau terkena cahaya matahari. Di tangannya tergenggam kipas besi pusaka, senjata yang bisa menciptakan angin berputar. Melihat Gandasari datang, Ki Conggol tertawa mengejek. "Hahaha, hanya perempuan? Mereka kehabisan kesatria kah?" Gandasari membalas dengan tenang, "Aku hanya ingin menghentikanmu dari menyakiti rakyat. Jika itu harus lewat pertarungan, aku siap." Pertempuran sang pendekar angin. Duel dimulai. Ki Conggol menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tinju dan tendangannya seperti badai. Rakyat menjerit ketakutan. Namun Gandasari tidak bergeming. Ia bergerak dengan lembut, seperti angin yang menari, menghindari setiap serangan dengan langkah bulat. Ia mengibaskan kipas besinya. Seketika, angin berputar deras, mengangkat debu dan dedaunan hingga menciptakan pusaran kecil. Ki Conggol kehilangan keseimbangan. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak terkejut. Hus! Brak! Benturan angin itu menghempas Ki Conggol mundur beberapa langkah. Namun ia belum menyerah. Ki Conggol mengumpulkan seluruh kekuatannya. Pukulan jarak jauh dilepaskan. Tanah retak, udara bergetar. Gandasari kemudian menarik napas panjang. Gerakannya berubah, lebih cepat, lebih halus, seperti seorang penari yang menyatu dengan angin. Dengan satu putaran indah, ia memukul balik serangan itu dengan kipas besinya. Bukannya menimbulkan luka, serangan itu justru kehilangan tenaga. Ki Conggol jatuh berlutut. Tubuhnya bergemetar bukan karena takut, melainkan kagum. "Aku kalah, bukan oleh kekuatanmu, melainkan oleh kebersihan hatimu," kata Ki Conggol. Gandasari menunduk hormat. "Kemenangan bukan untuk membanggakan diri. Jagalah rakyat. Jangan sakiti mereka lagi." Dan Ki Conggol pun pergi, meninggalkan Cirebon dengan perasaan hormat yang tulus. Warisan sang pendekar. Sejak peristiwa itu,
Rakyat Cirebon menghormati Gandasari bukan hanya sebagai pendekar, namun juga sebagai simbol ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian. Ia tak pernah membanggakan dirinya, namun justru selalu menjaga kedamaian dimanapun ia berada. Legenda Nyimas Gandasari kemudian menyebar dari pesisir ke pedalaman, dari desa ke desa, dan hingga kini namanya diingat sebagai salah satu pendekar wanita terhebat Nusantara, bukti bahwa kekuatan sejati bukan berada pada otot atau ilmu sakti, melainkan pada hati yang bersih, keberanian, dan keinginan untuk melindungi sesama.